mama papa di rumah. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online hari ini. KG Warrior, let's go! Jesus, amin. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong supaya kami bisa duduk tenang, duduk tertib, mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mau juga persembahkan semua anggota tubuh kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersuka cita. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Kak Hana mau ajak adik-adik semua untuk mengikuti Kak Hana mengucapkan kata-kata yang baik. Bisa ya adik-adik ya, ikutin Kak Hana ya. Aku anak yang sabar. Aku anak Tuhan Yesus. Aku anak yang pintar. Aku anak Tuhan Yesus yang sabar, sama seperti Tuhan Yesus yang sabar. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang Kak Hana mau ajak adik-adik semua untuk bermain. Siapa yang mau bermain? Angkat tangannya. Wah, semuanya adik-adik mau bermain ya. Nah, permainan kita hari ini adalah tebak-tebakan. Oke, Kak Hana akan kasih pertanyaan sama adik-adik. Nah, adik-adik yang akan jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama adalah berwarna orange. Terus rasanya ada yang manis dan ada yang asam. Buah apakah itu adik-adik? Ada yang tahu? Buah apa? Jeruk, benar. Buah jeruk. Wah, adik-adik hebat. Nah, pertanyaan yang kedua. Ini masih buah juga adik-adik. Banyak bijinya. Wow, bijinya banyak. Berwarna hitam. Terus daging buahnya itu berwarna orange. Buah apakah itu adik-adik? Apa adik-adik? Pepaya, benar. Buahnya adalah pepaya. Wah, adik-adik semuanya pintar, semuanya hebat. Tepuk tangan buat adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau belajar sabar. Sabar ketika waktu kita sakit, kita sabar untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan sembuhin kita. Kita sabar, tidak rewel pada saat kita minum obat. Terus kita harus sabar ketika kita harus di rumah aja, nggak keluar-keluar rumah karena situasi pandemi untuk kesehatan kita. Terus kita juga harus sabar ketika keluar rumah pakai masker. Mungkin kurang enak ya adik-adik ya, tapi kita harus sabar untuk demi kebaikan kita. Yuk adik-adik, kita mau belajar untuk
sabar. Teman-teman, masih ingat Kak kata kuncinya? Yuk kita ucapkan, aku anak yang sabar. Yes, yes, yes. Saya yuk teman-teman. Aku anak yang sabar. Yes, yes, yes. Gregorius, let's go! Adik-adik, masih semangat kan? Yuk bersama dengan Kak Mary, kita mau nyanyikan satu lagu Panjang Sabar Itu Anak Tuhan. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Adik-adik, nah sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau nyanyikan satu lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
angkat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mau ngobrol sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka telinga kami, hati kami, pikiran kami. Tuhan pimpin juga mata kami, buat kami bisa mengerti kira-kira apa yang Tuhan mau bicarakan untuk kami. Tuhan berikan ketenangan, biarkan kami bisa duduk tertib Tuhan, dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Yes. Nah, adik-adik udah siap buat dengerin firman Tuhan? Kalau siap, yuk sama-sama kita buka telinganya. Kita lipat tangan di depan dada. Terus kita fokus, tatap ke layar. Gak ada lagi yang sibuk sama sana-sini. Untuk papa, mama, sama pendamping boleh bantuin adiknya untuk tenang dan arahkan untuk firman hari ini. Nah, kalau gitu, yuk sama-sama kita dengerin firman hari ini. Kita mau lihat video yang satu ini. Kitab Ayub diawali dengan kisah yang terjadi di surga, yang digambarkan Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dia disebut setan. Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Tadi udah denger ya videonya? Ceritanya tentang Bapak siapa? Benar, tentang Bapak Ayub. Tadi udah diceritain ya, Bapak Ayub tuh orang yang sangat kaya. Hartanya banyak, ternaknya banyak. Ada kambing, ada domba, banyak pokoknya. Terus Ayub juga diberkati Tuhan. Dia punya anak 10, 7-nya laki-laki, 3-nya perempuan. Nah, Ayub juga orang yang taat adik-adik. Ayub sayang sama Tuhan. Dia taat, dia setia sama Tuhan. Nah, Tuhan juga membanggakan Ayub banget nih adik-adik. Tuhan bilang, wah lihatlah Ayub, anakku yang kubanggakan. Ayub nih orangnya baik loh. Ayub juga orangnya hebat. Gitu kata Tuhan. Sama ya kayak mama papa kalau lagi banggain adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ada seorang pribadi yang gak suka nih kalau ada anak-anak, kalau ada orang yang sayang sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Kira-kira siapa ya? Dia adalah setan. Suatu hari, setan datang menghampiri Tuhan. Terus dia bilang, iyalah, Ayub sayang sama Tuhan. Iyalah, Ayub jadi anak baik. Kan dia diberkati sama Tuhan. Kan dia berkatnya banyak, kan dia kaya, dia punya anak yang baik.
Coba nanti kalau misalkan Ayub miskin, hartanya hilang, pasti Ayub meninggalkan Tuhan. Gitu kata si iblis atau si setan. Wah, jahat banget ya adik-adik. Nah, karena itu Tuhan akhirnya mengizinkan iblis untuk mencobai si Ayub. Apa tadi percobaannya, ujiannya? Anaknya meninggal, hartanya semuanya habis, ternaknya mati. Terus Ayub dapat apa itu? Penyakit gatal-gatal. Adik-adik pernah nggak digigit nyamuk terus kayak gatel banget rasanya? Kayak udah digaruk tuh kayak nggak hilang-hilang gatelnya. Nah, Ayub ngerasain gatel yang lebih parah dari sekujur tubuhnya, dari atas sampai bawah, sampai dia mau garuk tuh kayak nggak hilang gatelnya, sampai berdarah-darah, sampai luka. Nah, tapi adik-adik, apakah dengan begitu Ayub jadi marah sama Tuhan? Apakah karena begitu Ayub marah nih sama Tuhan, kesel sama Tuhan? Ah, Tuhan, kenapa sih aku kan udah taat sama Engkau? Kenapa Tuhan malah biarkan aku kena cobaan kayak gini? Apakah Ayub kayak gitu? Enggak ya adik-adik, Ayub tetap punya hati yang sabar. Dia mau taat, dia tetap taat, dia tetap setia sama Tuhan. Sekalipun situasinya nggak enak, sekalipun teman-temannya juga ngajakin Ayub, udah nggak usah percaya lagi sama Tuhan. Ayub nggak terpengaruh, dia tetap sabar, dia tetap sayang sama Tuhan, dia tetap taat sama Tuhan. Nah, kita juga sama adik-adik, kita bisa seperti Ayub juga, kita bisa sabar kayak Ayub. Contohnya adik-adik kalau misalkan dalam keadaan yang gak enak nih, kalau misalkan lagi sakit, lagi batuk atau lagi demam, kan gak enak ya badannya. Terus mama sama papa suruh, yuk minum obat dulu. Kita harus sabar, minum obat, sekalipun minum obat itu pahit, gak enak, tapi harus sabar supaya Tuhan sembuhkan kita lewat obat yang kita minum. Terus kalau misalnya mama papa bilang, kita nggak bisa ke mall dulu ya, kita nggak bisa main-main di luar dulu, soalnya kan lagi ada virus. Wah, nggak enak ya adik-adik, belajar di rumah terus, main di rumah terus, bosen. Tapi kita harus sabar menghadapi situasi yang nggak enak. Sekalipun kita nggak bisa keluar, kita juga harus tetap sukacita, kita harus tetap sabar ada di rumah. Terus kalau misalkan pakai masker, panas, ngomongnya nggak enak, tetap harus sabar supaya kita juga nggak ketularan virus. Terus apa lagi yang sabar? Sabar buat nyisir rambut, pakai baju, pakai kaos kaki, pakai celana. Nah, gitu adik-adik. Kakak percaya kita semua pasti bisa jadi anak yang sabar sama seperti Ayub. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar buat sabar. Nah, sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau ucapin rasa terima kasih kita karena mama, karena papa udah sabar mendidik kita semua. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi lagu doaku. Bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan yang ajarkan kami untuk sabar. Kami bersyukur untuk Papa, untuk Mama, Mbak Suster, Opa, Oma, Kakak
yang juga sabar Tuhan, untuk mengajari kami, untuk mendidik kami, menemani kami. Kami juga mau belajar Tuhan, untuk jadi seperti Ayub, yang sabar, yang tetap sayang sama Tuhan, sekalipun situasinya nggak enak. Kami mau jadi seperti Ayub, yang meskipun situasinya nggak enak, kami tetap taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Halo teman-teman, hari ini Diba mau katakan teman-teman menyanyinya ayat 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kasihan, lalu keburukan, lalu saat diri. Aku pas hari Sabtu, aku temenin mama berbelanja di pasar. Terus aku nungguin mama sampai selesai. Terus aku juga tidak rewel, juga gak mau minta jajan. Makasih Kak. Halo, nama saya Jenny. Saya umur 5 tahun. Suka marah-marah, tak taat, suka nangis, tidak sabar. Kemarin aku diajarkan buah roh. Tuhan Yesus mengajarkan aku jangan marah-marah, harus taat, dengar-dengaran, sabar. Aku bisa sabar dan duduk diam-diam. Hai, kakak bilaku Jenis menghafal ayat. Teman-teman, ayo kita belajar taat dan dengar-dengaran, sabar, dan jangan marah-marah. Bye-bye. Tuhan berkati. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mana tangannya? Kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata. Mari ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kami mau belajar sabar seperti firman hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, supaya saya dapat menjadi anak yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Wah, senang sekali. Sudah mau Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal kali ini kita mempunyai tema murah hati. Adik-adik, mari kita praktekkan murah hati bersama dengan papa, mama, dan orang di sekitar kita. Bisa dengan mempersembahkan tarian atau nyanyian, atau juga berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, ajak ya papa mama untuk bersama. Nanti hasil dari praktek murah hati yang papa mama dan adik lakukan bisa diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Foto dan video ini bisa dikirimkan ke WA dari kakak pembina yang adik-adik kenal atau ke WA Kak Indi di 081318967788. Bisa dalam bentuk video. Apabila terlalu besar di dalam WA, papa mama bisa mendownload ke Google Drive dan memberikan linknya, atau juga mendownload ke YouTube
dan memberikan link YouTube-nya, sehingga kakak tinggal mendownloadnya saja. Jangan lupa ya, batas pengumpulannya sampai 30 November 2021. Mari bersama kita praktekkan murah hati, kita rayakan Natal kita dengan penuh sukacita. Terima kasih ya, ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Papa Mama, untuk gunungan